Luar biasa bikin merinding, supporter timnas Indonesia di Cina mulai berdatangan tiba di Stadion Qingdao, tiket luders terjual, dan siapkan hal mengejutkan ini demi Indonesia raih kemenangan. Fantastis, apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. FIFA putuskan bantah dan diskualifikasi timnas Oman dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena tepat tadi malam terang-terangan membela wasit yang curangi timnas Indonesia yang memicu amarah supporter timnas Indonesia. Jadi harapanku. Di sisi lain, begini kronologi Federasi Sepak Bola Oman yang nekat lakukan hal bodoh ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Media Cina dinyatakan bangkrut. Hacker Indonesia bobol rekening perusahaan karena tepat beberapa waktu lalu media Cina tersebut buat pengumuman yang sebut aksi serangan ke wasit Oman yang bela Bahrain berlebihan. Jadi harapanku. Di sisi lain memang Bahrain, Oman, Cina sama saja, mereka gak suka Indonesia berjaya. Simak berita selengkapnya berikut ini. Shin Ye-yong benar-benar respect sangat tinggi, berani jujur akui kualitas timnas Cina sampai belak-belakan ngomong gini ke publik. Apa yang diucapkan sang juru latih asal Korea tersebut? Saksikan video ini sampai selesai. Kita patut bangga melihat semua ini, baik Cina puji kekuatan timnas Indonesia disebut hampir setara dengan Jepang dan Australia, bahkan sampai berani ngomong kayak gini ke publik. Apa yang dia sampaikan sehingga membuat fans timnas Indonesia ayem tentrem. Simak ulasannya berikut ini. Istri, anak, dan sanak saudara wasit Ahmed Al-Kaf putuskan tinggalkan dan keluarkan wasit bodoh itu dari kartu keluarga di Oman. Karena tak tahan malu usai seluruh dunia tuduh lakukan hal keji curang memalukan yang rugikan timnas Indonesia, jadi harapanku. Di sisi lain, media Arab kaget, netizen Indonesia sampai sebar nomor Ahmed Al-Kaf hingga ancam akan lakukan hal gila ini ke sang wasit kontroversial. Seperti apa kekisruhan yang terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Kasihan dan remuk redam kalah memalukan dari timnas Indonesia. Peluang Cina ke Piala Dunia 2026 resmi tertutup. Mending main di Piala Merdeka aja bareng Malaysia. Hahaha. Kok bisa begitu? Gimana kronologinya? Ini informasi selengkapnya. Yes, alhamdulillah, ini baru kabar benar-benar super keren. Resmi dinobatkan jadi bertermahal di Asia nomor 4, Mas Hilgers ciptakan sejarah dan rekor baru untuk timnas Indonesia. Apa yang menggemparkan jagat publik sepak bola tadi malam? Ini informasi selengkapnya. Mantap, bikin turnamen sendiri, dijuarai sendiri, hahaha. Nih yang katanya King ASEAN tadi malam sukses juara Kings Cup 2024, di luar dugaan cuma menang tipis lawan negara antah berantah. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi sebenarnya di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Wah, kapok rasain kau, wasit yang curangi timnas Indonesia asal Oman Ahmed Al-Kaf resmi digantikan oleh wasit asal Malaysia. Kan kehilangan pekerjaan kan kau sekarang. Makanya jangan curang bangsat. Karma kejam akan menimpamu. Berikut penjelasan detailnya. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, langsung dipecat usai kalah dari timnas Indonesia, dan sosok ini jadi kandidat kuat penggantinya. Malah datangkan pelatih abal-abal lagi kah? Apa Cina sekarang udah gak punya duit? Hahaha. Temukan jawaban lengkapnya hanya di sini. Olah yoyo, kasihan banget negara tetangga kita ini. Usai ditolak mentah-mentah oleh banyak negara. Malaysia di luar dugaan malah dibantai 4-0 kemarin sore oleh negara kecil cukup antah berantah ini. Malaysia makin terperosok ke jurang ranking FIFA-nya makin turun. Mending Malaysia pindah dukung Indonesia aja dah, hahaha. Ini penjelasan lengkapnya.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Luar biasa bikin merinding, supporter Timnas Indonesia di Cina mulai berdatangan tiba di Stadion Qingdao. Tiket luders terjual dan siapkan hal mengejutkan ini demi Indonesia raih kemenangan fantastis. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Berapapun harga tiketnya, semangat para supporter Timnas Indonesia takkan pernah padam. Untuk itu, PPIT telah membentuk tim khusus berisi para relawan yang siap mengakomodasi semua supporter yang ingin menyaksikan laga skuad Garuda di Qingdao. Jadi kami di sini dari PPIT membentuk tim volunteer Sendong yang berkolaborasi dengan PPIT Tiongkok untuk mengatur supporter Timnas nanti pada saat kegiatan tanggal 15 Oktober, ungkap Windy. Kami akan membantu teman-teman menunjukkan di mana pintu masuk dan saat pulang. Kami juga menyiapkan bus akomodasi untuk mereka, karena daerah tersebut cukup ramai dan susah mencari kendaraan di malam hari. Kami berusaha mengoordinasi semuanya agar mereka bisa merasa aman dan nyaman selama di sini, tambahnya. Dengan jumlah supporter yang banyak, Windy yakin dukungan untuk Timnas Indonesia akan maksimal. Ia berharap para pemain di lapangan bisa semakin bersemangat saat menghadapi tuan rumah Cina. Untuk koreografi, kami sebagai supporter Timnas Indonesia sudah menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa ke stadion nanti seperti drum, toa bendera Indonesia, dan banyak lagi. Kami juga menyiapkan yel-yel untuk mengguncang stadion di Qingdao, biar menambah semangat pemain Timnas di lapangan, tegasnya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah semangat supporter ini bisa memberi dorongan positif bagi tim? Berikan pendapatmu di kolom komentar. FIFA putuskan bantah dan diskualifikasi Timnas Oman dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena tepat tadi malam terang-terangan membela wasit yang curangi Timnas Indonesia yang memicu amarah supporter Timnas Indonesia, jadi harapanku. Di sisi lain, begini kronologi Federasi Sepak Bola Oman yang nekat lakukan hal bodoh ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Asosiasi Sepak Bola Oman (Oman FA) meminta agar hujatan terhadap wasit Ahmed Alkaf dihentikan. Namun netizen Indonesia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan sejumlah orang mulai menyerang Alkaf di media sosial. Oman FA menilai serangan ini sudah melampaui batas, terutama setelah beberapa oknum mulai mengeluarkan ancaman kepada wasit tersebut. Mereka pun mengutuk tindakan tersebut dan berharap agar semua hujatan kepada Ahmed Alkaf segera dihentikan. Perlu dicatat, Ahmed Alkaf adalah wasit asal Oman yang terlibat dalam pertandingan antara Timnas Bahrain dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk keras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam serta mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman, Ahmed Alkaf, dan asistennya, tulis Oman FA melalui akun Instagram resmi mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah hujatan terhadap wasit seharusnya diterima sebagai bagian dari olahraga atau sudah seharusnya dihentikan? Mari berdiskusi di kolom komentar. Media Cina dinyatakan bangkrut. Hacker Indonesia bobol rekening perusahaan karena tepat beberapa waktu lalu media Cina tersebut buat pengumuman yang sebut aksi serangan ke wasit Oman yang bela Bahrain berlebihan, jadi harapanku. Di sisi lain memang Bahrain, Oman, Cina sama saja, mereka gak suka Indonesia berjaya. Simak berita selengkapnya berikut ini. Media Cina turut mengomentari protes Indonesia kepada AFC dan FIFA terkait wasit Ahmed Alkaf. Mereka mengakui bahwa keluhan Indonesia berdasarkan fakta, namun menyebut reaksi tersebut sedikit berlebihan. 2 kali mengajukan protes membuktikan bahwa Indonesia benar-benar marah, tulis 163.com. Mereka mencatat setelah mengeluarkan banyak uang dan tenaga untuk naturalisasi, Indonesia baru berhasil mengoleksi 3 poin dari hasil imbang.
Berpeluang mengamankan 3 poin, tapi hasilnya justru dirusak oleh wasit Asia Barat, tambah mereka. Dari sudut pandang fakta, keluhan Indonesia tidak sepenuhnya tanpa dasar. Wasit menambah menit waktu tambahan dan fakta bahwa wasit serta Bahrain berasal dari wilayah yang sama adalah hal yang perlu dicatat. 163.com pun berharap FIFA akan berpihak pada Indonesia dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami saat melawan Bahrain. Meskipun mereka menganggap keluhan Indonesia valid, reaksi yang ditunjukkan dianggap sedikit berlebihan. Namun dampak dari protes ini bisa cukup signifikan. Timnas Cina juga sering merasa dirugikan dalam hal keputusan wasit, ujar mereka lagi. Secara umum, meski reaksi Indonesia agak berlebihan, langkah yang diambil justru dapat menimbulkan dampak yang besar. Apa pendapat Anda tentang reaksi Indonesia ini? Apakah protes yang dilakukan sudah sepatutnya ataukah berlebihan? Ayo, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Shin Ye-yong benar-benar respect sangat tinggi, berani jujur akui kualitas timnas Cina sampai belak-belakan ngomong gini ke publik. Apa yang diucapkan sang juru latih asal Korea tersebut? Saksikan video ini sampai selesai. Ketika mereka bermain melawan banyak tim Asia tingkat tinggi dan menunjukkan penampilan yang relatif baik, itu sangat mengesankan. Mengenai pemain mana yang membuat saya terkesan, saya merasa tidak nyaman untuk menyebutkan secara spesifik, ungkap Shin Tae-yong. Namun saya tetap mengapresiasi penampilan mereka, terutama karena peringkat FIFA mereka juga cukup tinggi. Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan tim ini? Siapa menurut Anda yang layak mendapat sorotan? Yuk diskusikan di kolom komentar. Kita patut bangga melihat semua ini, baik Cina puji kekuatan timnas Indonesia disebut hampir setara dengan Jepang dan Australia, bahkan sampai berani ngomong kayak gini ke publik. Apa yang dia sampaikan sehingga membuat fans timnas Indonesia ayem tentrem. Simak ulasannya berikut ini. Bek Cina Jiang Senglong memberikan pandangannya mengenai kekuatan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang membela Shanghai Shenhua ini menegaskan bahwa kualitas timnas Indonesia tidak kalah dengan 3 lawan Cina sebelumnya yang merupakan raksasa Asia. Secara keseluruhan, kekuatan mereka tidak kalah dengan 3 lawan kami sebelumnya, yaitu Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, ujar bek bertinggi 193 cm tersebut. Apa pendapat Anda tentang pernyataan Jiang Senglong ini? Apakah Anda setuju bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas yang setara dengan tim-tim besar Asia? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Istri, anak, dan sanak saudara wasit Ahmed Al-Kaf putuskan tinggalkan dan keluarkan wasit bodoh itu dari kartu keluarga di Oman. Karena tak tahan malu usai seluruh dunia tuduh lakukan hal keji curang memalukan yang rugikan timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain, media Arab kaget, netizen Indonesia sampai sebar nomor Ahmed Al-Kaf hingga ancam akan lakukan hal gila ini ke sang wasit kontroversial. Seperti apa kekisruhan yang terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media di Timur Tengah, Koora. Mereka menyebut situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan Koora, masyarakat Indonesia bahkan mempublikasikan nomor telepon wasit Ahmed Al-Kaf. Intensitas reaksi meningkat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kelompok-kelompok fanatik dari masyarakat Indonesia mempublikasikan nomor telepon wasit tersebut, tulis mereka. Koora melaporkan bahwa beberapa orang mengirim pesan ancaman pembunuhan kepada Ahmed Al-Kaf. Mereka mengiriminya pesan-pesan ancaman untuk membunuhnya serta ancaman untuk menyihirnya jika pertandingan tidak diulang. Foto-foto wasit juga dipublikasikan di jalan-jalan Jakarta dengan tuntutan untuk menangkapnya. Tambah laporan tersebut. Tidak hanya Koora, sejumlah media lainnya di Arab juga mengangkat reaksi netizen Indonesia terhadap wasit kontroversial ini. Apa pendapat Anda tentang reaksi ekstrem ini? Apakah Anda merasa tindakan tersebut berlebihan atau ada alasan di baliknya? Mari berdiskusi di kolom komentar. Kasihan dan remuk redam kalah memalukan dari timnas Indonesia. Peluang Cina ke Piala Dunia 2026 resmi tertutup, mending main di Piala Merdeka aja bareng Malaysia, hahaha.
Kok bisa begitu? Gimana kronologinya? Ini informasi selengkapnya. Pertandingan melawan timnas Indonesia disebut sebagai laga hidup mati bagi Cina dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Media Cina Nianzhou menyebut bahwa peluang tim asuhan Branko Ivankovic untuk tampil di Piala Dunia kini tertutup setelah kalah dari Indonesia. Seperti halnya Indonesia, Cina juga mengincar peringkat ketiga dan keempat grup untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff. Namun setelah menelan kekalahan keempat beruntun, Wang Dali dan rekan-rekannya sepertinya harus mengucapkan selamat tinggal pada impian tersebut. Apa pendapat Anda tentang perjalanan timnas Cina dan dampaknya terhadap persaingan di kualifikasi ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini baru kabar benar-benar super keren. Resmi dinobatkan jadi bertermahal di Asia nomor 4, Ms. Hilgers ciptakan sejarah dan rekor baru untuk timnas Indonesia. Apa yang menggemparkan jagat publik sepak bola tadi malam? Ini informasi selengkapnya. Harga pasar Ms. Hilgers melonjak menjadi 10 juta euro setara 170,27 miliar rupiah setelah debutnya bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain FC Twente ini ditaksir memiliki nilai 7 juta euro setara 119,2 miliar rupiah. Debutnya ini menjadi momen spesial bagi Hilgers yang baru saja resmi menjadi WNI dan berpindah federasi pada akhir September 2024. Setelah pertandingan debutnya, harga pasar Hilgers langsung meroket. Menurut laman Transfermarkt, pada 14 Oktober 2024, pemain berdarah Manado ini kini ditaksir bernilai 10 juta euro. Perhitungan terakhir nilai Hilgers dilakukan pada 31 Mei 2024, di mana nilainya baru menyentuh 7 juta euro. Kenaikan ini memang wajar karena nilai seorang pemain biasanya meningkat ketika berlabel tim nasional. Dengan lonjakan nilai tersebut, Hilgers kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia, mengalahkan sejumlah nama seperti Jay Itzes yang berada di urutan kedua. Apa pendapat Anda tentang kenaikan nilai pasar Hilgers ini? Apakah Anda percaya dia akan menjadi aset penting bagi timnas? Ayo, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Mantap, bikin turnamen sendiri, dijuarai sendiri, hahaha. Nih yang katanya King ASEAN tadi malam sukses juara Kings Cup 2024, di luar dugaan cuma menang tipis lawan negara antah berantah. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi sebenarnya di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Hasil pertandingan final Kings Cup 2024 antara timnas Thailand dan timnas Suriah telah diketahui. Laga yang berlangsung di Stadion Tinsulanon, Songkhla, Thailand pada Senin malam 14 Oktober 2024 berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Gajah Perang. 2 gol Thailand dicetak oleh Ekanit Panya pada menit 44 dan Chanatip Songkrasing pada menit 90 tambah 1. Sementara itu, Suriah sempat membalas melalui Ezequiel Ham di menit 53. Dengan ambisi meraih gelar juara, Thailand tampil agresif sejak awal pertandingan. Dalam 20 menit pertama, mereka menguasai 53% penguasaan bola berbanding 47%, ditambah 1 tembakan tepat sasaran dari 3 percobaan. Kerja keras Thailand akhirnya membuahkan hasil menjelang akhir babak pertama. Umpan silang Mickelson disambut dengan tembakan akurat Panya di menit 44, membawa Thailand unggul 1-0 saat turun minum. Usai istirahat, Thailand langsung melanjutkan serangan. Umpan terobosan Chanatip disambut Jaron Sakwonggorn di menit 46, tetapi Glelel berhasil menyelamatkan bola. Namun gawang Thailand bobol di menit 53 ketika Ham melepaskan tembakan jarak jauh yang membuat Patiwat Khamai tidak bisa berbuat banyak. Skor pun menjadi 1-1. Setelah itu pertandingan berlangsung sengit. Akhirnya, Chanatip muncul sebagai pahlawan dengan golnya pada menit 90 tambah 1, membawa Thailand menang 2-1. Apa pendapat Anda tentang performa Thailand di final ini? Siapa yang menurut Anda menjadi pemain kunci dalam pertandingan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Wah, kapok rasain kau, wasit yang curangi timnas Indonesia asal Oman Ahmed Alkaf resmi digantikan oleh wasit asal Malaysia. Kan kehilangan pekerjaan kan kau sekarang. Makanya jangan curang bangsat. Karma kejam akan menimpamu. Berikut penjelasan detailnya. Wasit asal Malaysia, Muhammad Nazmi Nasaruddin, dipilih AFC untuk memimpin laga Al Ain UEA versus Al Hilal Arab Saudi di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025 pada Senin 21 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Muhammad Nazmi menggantikan wasit Ahmed Alkaf yang batal memimpin laga tersebut setelah bertugas di pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit asal Malaysia Muhammad Nazmi akan menjadi wasit antara Al Ain versus Hilal pada Senin depan, tulis media asal Arab Saudi @football_li5. Sebelumnya pada Senin 14 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat, muncul kabar bahwa Ahmed Alkaf tidak akan memimpin laga Al Ain versus Al Hilal. Batalnya wasit berkepala pelontos tersebut disinyalir terkait dengan laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Kini muncul pertanyaan apakah lisensi wasit Ahmed Alkaf akan dicabut oleh AFC? Menarik untuk menanti hukuman apa yang akan dijatuhkan AFC kepada pengadil tersebut. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju jika Alkaf mendapatkan sanksi? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, langsung dipecat usai kalah dari timnas Indonesia, dan sosok ini jadi kandidat kuat penggantinya. Malah datangkan pelatih abal-abal lagi kah? Apa Cina sekarang udah gak punya duit? Hahaha. Temukan jawaban lengkapnya hanya di sini. Ivankovic mengaku siap menanggung tekanan besar yang dihadapi saat ini. Sebagai pelatih profesional selama 40 tahun, saya memiliki kemampuan untuk menanggung tekanan ini, kata Ivankovic. Saya juga bersedia untuk menanggung tekanan ini karena saya memiliki kesempatan untuk menantang tekanan, tambahnya. Namun muncul pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan menggantikan Ivankovic jika dia dipecat dari kursi pelatih timnas Cina. Dilansir Superball.id dari Sohu, CFA memiliki minat yang kuat terhadap mantan pelatih Real Madrid, Carlos Queiroz. Pelatih kenamaan asal Portugal ini memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mengesankan. Queiroz pernah memimpin tim nasional Portugal dari U-Strip 16 hingga menjadi mentor Cristiano Ronaldo di tim senior. Ia juga pernah memimpin Real Madrid selama 1 musim dan berhasil mempersembahkan trofi Piala Super Spanyol. Selain itu, ia mengantarkan Iran lolos ke putaran final Piala Dunia 3 kali beruntun pada 2014, 2018, dan 2022. Sebelum menunjuk Ivankovic, Queiroz sempat menjadi salah satu kandidat penting dari CFA. Namun, CFA saat itu tidak memiliki cukup dana untuk membayar gaji yang diminta oleh Queiroz. Kini, CFA tampaknya tidak ingin tertipu dengan pelatih yang memiliki gaji rendah seperti Ivankovic. Oleh karena itu, CFA dikabarkan bersedia memenuhi gaji tahunan Queiroz sebesar 4 juta euro. Sebagai informasi, mantan asisten pelatih Manchester United ini pernah memimpin 4 tim nasional di Asia, yaitu Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Iran. Dengan pengalaman tersebut, pelatih berusia 71 tahun ini tentu memiliki pemahaman yang baik mengenai sepak bola Asia. Queiroz saat ini masih menganggur setelah kontraknya diputus oleh Qatar pada akhir tahun lalu. Apa pendapat Anda tentang kemungkinan Carlos Queiroz menjadi pelatih timnas Cina? Apakah dia bisa membawa perubahan positif? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Olah yoyo, kasihan banget negara tetangga kita ini. Usai ditolak mentah-mentah oleh banyak negara, Malaysia di luar dugaan malah dibantai 4-0 kemarin sore oleh negara kecil cukup antah berantah ini. Malaysia makin terperosok ke jurang ranking FIFA-nya makin turun. Mending Malaysia pindah dukung Indonesia aja dah, hahaha. Ini penjelasan lengkapnya. Timnas Selandia baru sukses meraih kemenangan pada laga FIFA Matchday Oktober 2024 melawan Timnas Malaysia.
Duel antara All Whites dan Harimau Malaya berlangsung di North Harbour Stadium, Auckland, pada Senin 14 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, tim asal negeri Kiwi berhasil menghancurkan tim Tanah Melayu dengan skor 4-0. Gol-gol All Whites dilesakan oleh Elijah Jus pada menit 52, Matt Garbett pada menit 61, Chris Wood pada menit 72, dan Logan Rogerson pada menit 90. Anak asuh Paul Marty Vicente tidak mampu berbuat banyak di awal babak pertama. Timnas Selandia Baru memberikan tekanan tinggi meskipun turun dengan skuad lapis kedua. Beberapa pemain andalan seperti Chris Wood, Max Trocombe tim Pioneer, dan Sam Sutton tidak dimainkan sejak menit awal. Namun, pada babak kedua, tim besutan Paul Marty mulai bermain terbuka dan berinisiatif menyerang. Ancaman pertama datang melalui tandukan Rommel Morales pada menit 51 yang masih melebar. Tak lama kemudian, Selandia Baru berhasil unggul pada menit 52. Elijah Jus membawa timnya unggul setelah melepaskan tembakan first time yang tak mampu dijangkau oleh Hazmi. Keunggulan anak asuh Darren Baseley terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kali ini giliran Matt Garbett yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit 61. Chris Wood yang baru masuk pada babak kedua turut mencetak gol dengan menggetarkan jala gawang Hazmi pada menit 72. Pesta gol tim negeri Kiwi ditutup lewat sepakan keras Logan Rogerson yang mengarah ke pojok kiri gawang Malaysia pada menit 90. Apa pendapat Anda tentang performa timnas Selandia Baru dalam pertandingan ini? Siapa yang Anda anggap sebagai pemain terbaik di laga tersebut? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.